berdialog dan juga menemani teman-teman semuanya di pagi hari ini. Mungkin langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Iva. Iya. Selamat pagi para pendengar Radio Kayong Utara. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat Kak Iva. Alhamdulillah. Kita itu yang kita harapkan ya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, baik Ibu, saya maupun untuk keluarga kita tercinta ya. Dan juga buat pendengar Radio Kayong Utara yang masih stay tune di 101.5 FM-nya di pagi hari ini. Dan seperti yang kita ketahui ya Ibu ya, beberapa hari kebelakangan ini hujan ya. Iya, betul. Diguyur hujan, Mendung. siang, malam, pagi gitu kan, mendung, paginya mendung, siangnya hujan. Iya, betul. Malamnya kayak gitu lagi, subuhnya hujan lagi, kayak gitu-gitu aja terus gitu kan. Sebentar hujan, sebentar reda gitu ya Kak Iva. Iya, kayak gitu. Jadi penting untuk kita untuk selalu menjaga kesehatan dan juga imun. Imunnya ini harus benar-benar dijaga ya, supaya tidak tertular oleh beberapa penyakit di luar sana. Bukan hanya COVID saja yang kita khawatirkan ya. Kalau udah hujan kayak gini dengan bendungan air itu juga bisa menimbulkan penyakit ya, seperti penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Itu juga harus diwaspadai buat teman-teman semuanya. Dan hari ini di tanggal 18 Agustus 2021, selamat Hari Merdeka Ibu. Iya, selamat. Selamat Hari Merdeka 17 Agustus kemarin ya. Dan masih dalam nuansa kemerdekaan tentunya ya. Baik, untuk edisi pagi hari ini tanpa mengundur waktu lagi ya, kita akan langsung saja masuk ke tema kita nih. Tema kita hari ini apa ya Ibu ya? Baik, terima kasih Kak Iva. Seperti yang tadi disampaikan ya ketika off air, tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini dan mungkin beberapa pekan selanjutnya ya Kak Iva. Insya Allah kita akan lebih fokus kepada pembahasan buku pintar stunting Kak Iva. Buku pintar stunting. Iya. Jadi kita akan mengulik isi, mengulik, mengupas, atau kita akan memaparkan isi dari buku pintar stunting. Iya, betul. Oh, ini buku di dalamnya ini nanti akan kita terangkan gitu ya. Betul. Oke. Buku pintar stunting ini apa sih sebenarnya? Mungkin ada yang masih bingung gitu. Apa sih itu? Iya, baik. Baik, terima kasih Kak Iva. Ayah bunda yang berbahagia, semoga kita semuanya pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya Kak Iva. Amin. Baik, mengenai stunting mungkin kita sebelumnya telah membahas sekilas ya Kak Iva tentang stunting ini. Namun pada kesempatan kali ini kita akan lebih memperdalam kembali lagi tentang apa itu stunting. Dan tentang sebelum kita masuk ke apa itu stunting dan pembahasan mendalamnya, adapun salah satu program pemerintah pada saat ini ya Kak Iva, yang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2021, berarti yang terbaru ini Kak Iva. Yaitu tentang percepatan penurunan stunting penurunan stunting. Iya, jadi untuk itu kita perlu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang stunting itu sendiri seperti apa dan bagaimana untuk mencapai percepatan menurunkan stunting ini. Jadi itu yang akan kita bahas gitu ya. Dan stunting ini salah satu program yang diamanahkan pemerintah kepada BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, salah satunya yaitu tentang stunting ini. Dan untuk itu kami sebagai penyuluh KB berkewajiban untuk kembali mensosialisasikan kepada masyarakat tentang stunting ini Kak Iva. Mungkin kita akan dari awal-awal tadi ya, kita sudah menyebut kata-kata stunting gitu ya. Ada yang lupa mungkin pengertian dari stunting itu sendiri itu apa sebenarnya. Ya, baik. Baik, terima kasih Kak Iva. Mungkin seperti di awal tadi kita lebih kepada memaparkan atau mengulik ya
dari buku Pintar Stunting. Nanti di dalam buku ini kita akan membahas tadi apa itu stunting, kemudian apa penyebab stunting, seperti itu. Sebelumnya kita masuk ke situ, mungkin buku ini bukunya dari BKKBN itu ya? Iya, betul. Yang mengeluarkan yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Itu ada di perpustakaan atau gimana gitu, ada nggak? Ada ya? Oh iya, kalau ayah bunda dan semua masyarakat yang ingin mengetahui lebih mendalam tentang buku ini sudah ada dalam bentuk file PDF-nya. Di Facebook juga sudah di-upload Kak Iva, di Facebook Rumah Baca PKB dan PKB PLKB. Rumah Baca PKB PLKB. Itu Facebook. Nanti di bagian filenya itu kita bisa dengan bebas untuk mendownload dan membacanya. Jadi sudah ada dalam bentuk file ya, PDF ya. Kalau dalam bentuk buku gitu belum? Belum Kak Iva. Jadi sebetulnya itulah kelebihan kita di era digital ini ya Kak Iva. Jadi kita tidak perlu mengadakan dalam bentuk fisik yang dimana biayanya juga lumayan besar ya Kak Iva, dan belum tentu buku itu sampai kepada sasaran. Namun di era digital ini dalam bentuk PDF dalam hitungan detik bisa sampai kepada para pembacanya dengan kita mendownloadnya seperti itu. Baik, kita langsung lagi masuk ke stuntingnya itu sendiri ya. Baik, ayah bunda, di dalam buku Pintar Stunting ini nanti kedepannya kita akan secara bertahap setiap pertemuan membahas untuk awal ini yaitu tentang apa itu stunting. Kemudian nanti kedepannya kita bahas apa penyebab stunting, kemudian bagaimana kita tahu kalau anak itu stunting, apa saja bahaya stunting, kemudian kalau anak stunting apa yang harus atau yang perlu kita lakukan, kemudian mewaspadai 1000 HPK. Mungkin kalau ada yang bunda yang menyimak pembahasan di terdahulu ya kita pernah membahas tentang 1000 HPK, 1000 hari pertama kelahiran ya. Antara 0 sampai 2 tahun itu harus seperti apa, yang ibu dari mulai janin tumbuh sampai anak terlahir, sampai anak usia 2 tahun harus apa saja yang ibu lakukan. Telah kita bahas ya Kak Iva, nanti insya Allah akan kita kulik kembali. Kemudian bagaimana cara mencegah stunting, dan ini ada pembahasannya atau bagian-bagiannya tentang gizi. Untuk salah satu cara mencegah stunting yaitu tentang gizi seimbang, kemudian perilaku bersih seperti cuci tangan pakai sabun, mencegah cacingan, itu juga akan dibahas Kak Iva. Kemudian untuk remaja putri, bagaimana pentingnya minum tablet tambah darah. Remaja putri kan masih masa pubertas, dimana salah satu tanda pubertas itu keluar haid ya Kak Iva, menstruasi seperti itu, dan itu perlu sekali untuk minum tablet tambah darah seperti itu. Kemudian untuk nanti ketika hamil, ibu hamil juga perlu tablet tambah darah atau makan ati, telur, ikan, dan lain-lain. Kemudian nanti masa menyusui dan sampai apa saja yang harus dilakukan untuk ibu yang masa menyusui sampai nanti ketika anak terlahir sampai umur 6 sampai 24 bulan, apa saja yang harus diperhatikan oleh sang ibu seperti itu. Sampai sejauh itu Kak Iva. Sampai sejauh itu ya. Jadi tema intinya stunting padahal. Stunting gitu ya. Nah, stunting ini dimana kondisi tinggi badan anak itu lebih pendek katanya gitu ya, dibandingkan tinggi badan anak seusianya. Jadi usia 2 tahun misalnya tingginya sekian meter tapi nggak nyampe segitu. Itu berarti kita pernah bahas ya. Jadi itu kayak itulah yang namanya stunting gitu ya. Mungkin ada yang bingung, nanti kita akan membahasnya lagi sedikit. Lagi-lagi kita jelaskan sedikit mengenai pengertian dari stunting itu sendiri.
mungkin pertemuan yang kemarin-kemarin kita pernah bahas di mana tinggi anak yang normal gitu ya. Iya. Kalau dia kena stunting ini, kondisi tinggi badan anak ini lebih pendek dibanding atau ketimbang tinggi badan anak seusianya itu. Iya, betul. Atau nggak normal lah gitu ya. Betul. Kayak saya ini kayaknya stunting saya ini. Iya, nggak normal. Ada keterangan bahwa yang tinggi badannya pendek belum tentu stunting, seperti itu. Oh iya. Kalau yang stunting sudah jelas pendek, seperti itu. Oke. Berarti tidak menutup kemungkinan ya. Iya. Ada juga hal-hal yang lainnya, bukan Faktor hanya lain. stunting saja. Iya. Nah, stunting ini di Indonesia, sebelum kita masuk ya ke tema kita mungkin di pagi hari ini. Stunting ini sementara di Indonesia ini banyak sekali ya katanya gitu ya. Iya. Menurut informasi yang saya baca juga katanya informasinya kalau penyakit apa bukan sih stunting ini? Penyakit ya? Stunting itu Kelainan? lebih kepada Kekurangan gizi ya. Iya, betul. Dan di Indonesia itu menurut data 1 di antara 3 anak itu yang terkena stunting. Jadi di antara 3 anak itu 1 yang terkena stunting. Bisa dibayangkan gitu ya. Di antara 3 anak 1. Kalau 30 anak berarti 10. Iya, betul. Kalau di seluruh Indonesia berapa jumlah anak? Iya. 30%-nya terkena stunting. 30%-nya terkena stunting tanpa kita sadari. Iya. Jadi kelihatannya kayak normal saja tapi sebenarnya itu stunting. Betul. Nah, itu yang perlu kita bahas untuk edisi pagi hari ini. Sebelum kita menguliknya, kita akan break dulu sejenak nih sambil mendengarkan satu buah lagu berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.